cyber system. Ada juga yang menyebutnya sebagai cyber physical system. Nah, jadi ada berbagai macam ya. Nah, ini saya coba updatekan dulu, saya ada materi untuk hari ini. Oke. Nah, oke, sebentar, ini berarti. Oke. Nah, kemudian sebagai sebuah cyber system, nanti materi yang akan kita bahas itu akan membicarakan mengenai seputar seluk-beluk lah ya. Kalau kami menyebutnya konvergensi atau lebih besar daripada integrasi ya. Kalau integrasi itu kan seperti menyatukan, tapi kalau ini konvergensi itu bagaimana mengkolaborasikan semua komponen penyusun cyber system menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini ya ada Internet of Things, kemudian cloud teknologi, kemudian big data, dan juga security itu sendiri. Terus kemudian yang terbaru mungkin tentang blockchain segala macam begitu. Itu bagaimana kita bisa mengelolanya menjadi satu kesatuan dan memungkinkan kita punya lingkungan layanan cyber system yang komprehensif gitu ya, yang lengkap dalam tanda kutip. Nah, tentu saja nanti ini inline dengan fokus riset dan pengembangan di lab sistem komputer dan jaringan yang memang memfokuskan pada pengembangan infrastruktur pemrosesan data besar, kemudian dukungan terhadap intelligence system dan juga cyber security. Nah, ini harapannya nanti selain memperkuat rekan-rekan yang mengambil mungkin penelitian nantinya skripsi, ini juga bisa memberikan informasi bagaimana penerapan cyber system ini di banyak bidang ilmu sebenarnya, tidak hanya untuk ilmu komputer. Dan ini sebenarnya mata kuliah ini juga kita open ya untuk prodi yang lain. Jadi kita sekarang banyak sekali mendapati bahwa bidang-bidang ilmu yang lain itu juga membutuhkan cyber system yang sangat intensif ya. Contohnya di teman-teman di teknologi pertanian itu produksi pertanian itu bisa didukung dengan cyber system yang sedemikian rupa sehingga terjadi yang namanya smart farming dan juga precision farming dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman di fisika, di geofisika itu bagaimana misalnya kebencanaan itu bisa didukung oleh cyber system sehingga pemantauan bencana itu jadi bisa lebih real time, lebih cepat, kemudian datanya lebih akurat sehingga mitigasi bencananya menjadi sangat cepat begitu ya, dan akhirnya bisa mereduksi kerusakan maupun korban yang mungkin muncul ya. Nah, nanti di hari ini saya akan menceritakan dulu konsep cyber system yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa materi dan juga beberapa video penjelasan, tapi nanti ini akan saya tambah terus ya, jadi gitu. Ini di konsep sebagai satu bagian utuh gitu ya dengan konsep smart nation sehingga nanti biar lebih jelas nanti diskusinya. Terus kemudian juga yang penting adalah nanti ini materinya akan kita update terus dan tidak di display per minggu ini. Jadi tapi per topik. Jadi bisa jadi satu topik itu dibahas bisa seminggu atau 2 minggu, 2 pertemuan, bahkan 3 pertemuan juga sangat memungkinkan. Ya, nanti silakan nanti selalu diupdate di sini ya, di Elok. Saya akan selalu mengupdate-nya, moga-moga bisa berkala gitu ya. Oke, dan ini juga setiap sesi saya rekam sebagai dokumentasi agar nanti bisa dijadikan, misalnya pengen mengakses atau belajar lagi bisa diputar ulang ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk saja. Ada pertanyaan untuk mata kuliah ini? Ada concern, something gitu? Belum ya? Oke. Masih masih tune in ya? Masih oke. Baik, nah kita akan membicarakan mengenai cyber physical system. Ya, ini menarik ya untuk kita diskusikan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya
Oh ya, ini ada pertanyaan, sorry. Apa bentuk UTS atau WS-nya? Ya, ini UTS atau WS-nya biasanya saya bentuknya project based begitu ya. Jadi nanti di minggu kedua biasanya sudah saya jelaskan apa projectnya. Nah, kemudian nanti dikerjakan per minggu gitu, dicicil, dan sehingga nanti ketika UTS tinggal submit biasanya gitu. Bentuknya bisa report atau yang lain begitu ya. Dan sesuatu yang realistis lah ya pekerjaannya, tidak sesuatu yang merepotkan, insya Allah begitu. Nah, jadi bukan modelnya bukan menjawab soal ya, nah, bukan, jadi semacam itu. Jadi nanti proyeknya akan kita sampaikan nanti di minggu kedua. Gitu. Nah, kita akan membahas kembali ke sini. Kita akan membahas apa itu cyber physical system. Sorry, sebentar, saya tak menambah listriknya sebentar sebelum mati. Oke. Nah, oke. Oke, presentasinya kelihatan ya. Yang cyber physical-nya kelihatan kan? Oke. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung di kolom chat atau bisa raise hand dan menyalakan mic-nya. Nah, tidak masalah. Oke, nah di cyber physical system ini kita sering kebingungan ya melihat apa sih sebenarnya bentuk dari cyber physical system gitu. Nah, ini saya ada sedikit video kecil ya mengenai cyber physical system bagaimana bentuknya. Nah, ini mungkin saya sorry ini terputus sorry. This has to be a mistake. It's 1100 hours, all primary military systems were secure. They were, only the civilian. Sebentar, ini ada sedikit kendala di tempat saya. Sebentar. Oke. Oke, screen 2 berarti. Ya. Itu kira-kira apa namanya bayangan ya bagaimana cyber physical system. Nah, tapi itu dalam gambaran di sebuah film. Jadi ini film lama Terminator, gitu ya, terkenal dengan konsep Skynet-nya. Nah, dan Skynet ini adalah satu infrastruktur jaringan cyber yang mengintegrasikan seluruh infrastruktur pertahanan dari pemerintah Amerika Serikat gitu ya, yang nanti mengontrol semua komponen dan tetapi ternyata komponen itu ketika diaktifkan dia malah terhijack oleh suatu intruder atau serangan cyber tertentu yang akhirnya pada titik tertentu bisa terakuisisi. Nah, kalau di film-film terbaru juga cukup banyak yang menggambarkan apa itu cyber system. Ya, ada apa namanya itu Eagle Eyes atau mungkin yang lain juga cukup banyak. Nah, ini untuk memberikan bayangan ya bagaimana cyber system, physical system itu bekerja begitu dan saling mengkonvergensikan. Nah ini yang menjadi awalan sehingga nanti rekan-rekan sekalian punya gambaran sebenarnya bagaimana cyber physical system itu apa nanti akan berjalan, komponen apa yang harus diintegrasikan dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ke definisi dan komponen. Apa itu sebenarnya cyber physical system ya? Nah, dari kacamata definisi, nah cyber system itu diartikan sebagai kombinasi antara facilities ya. Facilities ini adalah fasilitas fisik ya, fasilitas data center, fasilitas jaringan kabel, jaringan wireless, kemudian juga yang pendukung lainnya, kemudian didukung dengan equipment yang menyertainya, semacam power supply, power backup, kemudian security equipment dan lain sebagainya.
termasuk personel ya, atau staff yang mengoperasionalkan, kemudian prosedur, ada standar operating prosedur dalam pelaksanaan atau implementasi cyber system, dan juga komunikasi, jalur-jalur komunikasi. Maka di sini juga nanti terkait dengan jaringan telekomunikasi data ya, atau jaringan telekomunikasi voice ya, dari 5G, 4G dan seterusnya. Yang semua semua komponen ini yang terdiri dari facilities, equipment, personel, prosedur, dan komunikasi ini diintegrasikan untuk menyediakan layanan berbasis cyber. Nah, karena berarti cyber berarti berbasis internet. Nah, ini menjadi penting untuk dipahami bahwa nanti yang kita bahas itu tidak serta-merta hanya di jaringan komputer, tapi juga bagaimana menyiapkan fasilitas, kemudian equipment, personel, kemudian prosedur, dan communication. Nah, bentuk fisiknya mungkin mostly kayak data center lah ya, atau network operating center gitu. Jadi network operating center yang menjadi pusat kontrol dari operasi komunikasi data di suatu organisasi. Nah, ini yang sedang kita wujudkan di Lab Sistem Komputer dan Jaringan pada saat ini ya. Jadi kita mencoba bikin itu monitor-monitor dijejer untuk bisa memonitor semua fasilitas komputasi yang bisa kita monitor, termasuk di jaringan komputernya. Nah, ini juga kalau kita lihat di dunia kebencanaan, misalnya di kantor BPTKG kalau nggak salah ya, di dekat Stadion Mandala Prida itu ada network operating center yang memonitor terus-menerus aktivitas Gunung Merapi misalnya begitu. Nah, itu juga kita sebut sebagai cyber system. Kalau di industri mereka punya operation center yang memonitor semua mesin-mesin produksi itu beroperasi secara digital dan seterusnya. Di dunia oil and gas juga sama, dan bahkan di perbankan segala macam semuanya pasti punya. Nah, ketika satu kesatuan itu bisa dikontrol dalam satu mekanisme network operating center, maka itu disebut sebagai cyber system. Nah, itu komponen pentingnya ya. Jadi kalau kita bicara cyber system atau cyber physical system, maka intinya adalah kita membicarakan antara facilities, equipment, personel, prosedur, dan communication. Jadi itu yang harus terus diingat dan dipegang gitu ya. Nah, secara perkembangan sebenarnya cyber physical system itu kelanjutan dari sebuah perkembangan infrastruktur ya. Tahu sudah cukup lama kita punya yang namanya physical system. Physical system itu mesin-mesin berproduksi secara terintegrasi. Mungkin kita bisa lihat di era revolusi industri, manufacturing, pabrik-pabrik itu semua mesin produksinya bisa saling connected dan berjalan satu proses besar gitu ya. Dari raw material misalnya bahan-bahan mentah itu masuk ke jalur proses produksi, kemudian nanti diolah bertahap dan akhirnya keluar dari pabrik menjadi bahan jadi. Itu by system semuanya, dan itu sekarang lazim ya di semua industri manufaktur semacam itu. Tapi kemudian ada keinginan agar semua proses yang berjalan itu bisa dikontrol ya, bisa dilihat, dihitung berapa unit yang berproduksi yang sedang dalam proses atau berapa persediaannya secara langsung. Maka kemudian masuk kebutuhan adanya koneksi internet atau data yang ditransmisikan dari mesin produksi itu. Nah, sehingga itulah yang kemudian cikal bakal munculnya cyber system. Tapi masih dalam operasional dalam satu lingkup industri tertentu gitu ya, atau pabrik tertentu atau suatu manufacturing tertentu. Tapi ketika misalnya pabrik itu ada di banyak negara, ada di banyak lokasi, kemudian mereka punya kepentingan untuk bisa memonitornya secara real time, maka kita membutuhkan cyber physical system, karena kemudian memanfaatkan teknologi cloud, big data, internet of things menjadi satu kesatuan dan bisa dikontrol menjadi satu sistem. Nah, itu yang disebut sebagai cyber physical system. Yang sebenarnya ada satu gambaran yang bagus lagi, itu dari punyanya Amazon gitu ya. Amazon data warehouse sistemnya cukup luar biasa karena mereka punya sistem yang terintegrasi dengan lingkup satu dunia begitu, perjalanan suatu barang yang dipesan dari supplier kemudian diproses ke gudang, kemudian dikirimkan, itu ter-tracking dengan sangat baik. Nah, itu salah satu wujud dari cyber physical system. Nah,
Kenapa kemudian penting kita mempelajari ini? Karena saat ini kita di dunia industri semuanya sudah mengarah ke sini ya. Tetapi sayangnya mata kuliah kita di kampus itu jarang sekali yang diarahkan ke sini. Jadi masih membahas elemen komponen per komponen kecil yang cukup sulit kalau mau digabungkan. Nah, seringkali kita saya misalnya mendapatkan diskusi atau pekerjaan konsultatif untuk bisa memberikan advice bagaimana mengintegrasikan komponen-komponen kecil itu. Nah, itu cukup sulit karena by design dari awal tidak didesain untuk mendukung cyber physical system ini. Nah, sehingga kemampuan kita untuk memahami dan juga menguasai mata kuliah ini menjadi sangat penting sebenarnya. Jadi kalau kita jadi orang yang, kalau bahasa rumah itu arsiteknya, jadi kita membangun arsitektur cyber physical system untuk mengakomodasi kebutuhan proses bisnis yang pasti akan terus berkembang gitu ya. Nah, coba bayangkan misalnya, saya juga nggak yakin ya di Indonesia misalnya, apakah semua gunung berapi yang beraktivitas aktif gitu, itu termonitor secara real time di satu tempat. Saya pikir tidak ya, makanya mungkin hanya di pos-pos pemantauan, baru kemudian dilaporkan hasilnya. Nah, bayangkan kalau kemudian misalnya di Jakarta gitu, itu kita bisa memonitor setiap gunung berapi ya, ada ratusan gunung api yang aktif misalnya gitu. Kemudian sensor tsunami di sepanjang garis pantai Indonesia misalnya gitu, atau mungkin sensor panas, heat sensor di hutan-hutan di Kalimantan untuk mencegah kebakaran hutan misalnya semacam itu. Nah, itu akan mendekatkan pada cyber physical system. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar ya, sehingga sebenarnya ini dibutuhkan nggak cuma teman-teman dari ilmu komputer, tapi juga disiplin ilmu yang lain yang memiliki keahlian pada domain knowledge-nya masing-masing dan bisa berkolaborasi pada konsep cyber physical system. Nah, kalau kita sedikit kembali ke perkembangan teknologi, ada beberapa istilah yang sebelum disebut sebagai cyber physical system. Yang pertama itu ada yang menyebut sebagai mainframe computing ya. Ini biasanya ini sudah muncul tahun 60 sampai 70 gitu ya. Bahkan saya belum lahir ini sudah ada mainframe computing. Bentuknya itu satu komputer besar sekali, sebesar lapangan bola. UGM pernah punya, itu hampir mungkin satu kelas ya di kelas di gedung kuliah kita itu. Besarnya segitu, seperti meja besar begitu, isinya komputer. Itu bisa digunakan untuk disebut sebagai large computer karena memang bentuk fisiknya besar sekali, digunakan untuk mengeksekusi big data processing application. Jadi pada tahun 60-70 itu big data sudah ada sebenarnya. Nah, diproses dengan komputer itu. Tapi konsepnya adalah kalau kita mau mengeksekusi harus datang ke lokasi itu, belum bisa dikoneksikan ke internetnya. Nah, sayang itu dulu rusak, kemudian mesin-mesinnya dipreteli, dijual gitu ya, jadi besi bekas gitu. Sayang sekali sebenarnya kalau itu dimuseumkan, itu akan kita punya museum perkembangan cyber physical system yang baik ya, tapi ya tempatnya ya nggak cukup gitu ya. Jadi mainframe computing ini satu namanya aja mainframe, jadi satu komputer besar ditempatkan di satu lokasi untuk memproses sesuatu yang sangat besar. Nah, kemudian tahun 80-90 nih dengan munculnya Windows, kemudian dan lain sebagainya, muncul desktop computing ya. Komputasinya menjadi lebih bisa dibawa ke ranah personal computing, sehingga kita hanya butuh satu komputer di meja untuk melakukan bisnis atau personal activities ya. Nah, kemudian nanti muncul ubiquitous computing. Ini berbagai macam jenis computing device ya, nggak cuma komputer tapi juga handphone, note kita punya note, kita punya tab, tablet dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan sebagai mesin komputasi yang bermacam-macam. Nah, sehingga kita seolah-olah punya begitu jutaan desktop dan embedded processor yang bisa kita gunakan untuk memproses secara bersamaan. Nah, kemudian di tahun 2010-an itu muncul yang cyber physical system yang benar-benar muncul dengan berbasis tadi konvergensi antara Internet of Things, kemudian big data dan juga cloud teknologi dan yang lainnya yang mendukung konsep dari cyber physical system. Jadi jangan heran ya, jadi cyber physical system memang secara istilah itu secara konsep sudah ada sejak lama, tapi secara
pengistilahan kalimat sebutan itu memang banyak yang menyebutnya dulu sebagai mainframe, kemudian desktop computing, ubiquitous computing, dan lainnya. Sorry, bentar. Nah, sebentar, presentasi saya jadi hilang. Bentar. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, kemudian, sehingga ketika kita mengilustrasikan tadi, maka cyber physical system ini kalau di zaman sekarang atau di zaman industri 4.0 ini sedikit mengalami pergeseran atau penyesuaian definisi menjadi integration of computation, jadi integrasi dari suatu sistem komputasi. Nah, kalau kita di ilmu komputer, sistem komputasi itu kan meliputi input, proses, dan output ya, gitu ya, atau I/O gitu ya, input, output, dan juga prosesnya. Maka komputasi-komputasi yang ada di berbagai bidang ilmu, misalnya di bidang geofisika, di fisika, di kimia komputasi misalnya, kemudian di mesin mesin matematik modeling gitu ya, itu semuanya bisa dimasukkan dalam kategori computation ini. Nah, di komputasi ini kita kemudian memahami bahwa komputasi itu menjadi komoditas atau menjadi objek fokus dari penyelenggaraan cyber physical system. Dengan kata lain, cyber physical system itu digunakan untuk melakukan komputasi atau mengolah dari suatu input menjadi output tertentu dengan proses yang tidak mudah gitu ya, atau tidak linear. Biasanya membutuhkan solusi paralel dan lain sebagainya. Kemudian juga mengintegrasikan networking. Maknanya apa? Bukan di jaringan maknanya sebenarnya, tetapi bisa dikerjakan secara multi node gitu ya. Bisa di remote, bisa di proses komputasinya bisa dipecah-pecah, bisa didistribusikan dan lain sebagainya. Dan kemudian juga mengintegrasikan physical processes. Makanya kita di komputasi sering memanfaatkan power dari komputasi core prosesor dari mesin atau menggunakan graphic processing unit atau GPU. Nah, ini biasanya cyber physical system sampai semacam itu. Kenapa? Karena kebutuhannya memang untuk komputasi yang besar. Nah, di komputasi besar ini saya menganggapnya ini jauh lebih masif dibanding big data processing. Kalau big data processing kan seperti kita hanya menganalisis, membuat model segala macam. Tapi kalau di physical process ini kita memang benar-benar butuh kekuatan real dari fasilitas fisik komputasi untuk menyelesaikan proses komputasi tertentu. Dan ini biasanya masif gitu ya. Jadi misalnya rendering di dunia spasial gitu, atau peta topografi dunia, misalnya hasil pemetaan survei gitu. Nah, biasanya itu butuh rendering farm yang sangat kuat, yang membutuhkan memori, yang membutuhkan core prosesor yang tinggi, dan harus bekerja sampai 100%. Bahkan kadang terpaksa harus ada konsep overclocking ya, jadi dipaksa untuk bekerja lebih tinggi dari spek pabriknya atau spek defaultnya, karena memang dia punya kemampuan ke situ. Nah, sehingga di cyber physical system ini sangat penuh dengan kombinasi yang sangat ketat, kemudian koordinasi yang baik gitu ya, antara sistem komputasi dan physical element. Sehingga di physical process ini nanti ada optimalisasi antara sistem komputasi dan physical element, atau kinerja cara komputasi, dalam hal ini algoritma, dengan physical element atau cara kerja dari hardware. Nah, di sini nanti ada istilah resource allocation atau juga nanti load balancing dan juga distribution load dan lain sebagainya. Jadi istilah-istilah di dunia komputer cluster, kemudian di istilah high performance computer, itu high performance computing itu sangat bisa dan sangat dipakai dalam cyber physical system. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, kalau dalam beberapa evolusi keilmuan ada yang membedakan ya. Saya sebenarnya tidak terlalu membedakan antara cyber system dan cyber physical system. Sebenarnya dua hal yang sama. Tapi secara teori itu bisa berbeda. Ada pembeda antara cyber system dengan
cyber physical system. Nah, kalau di perbedaannya pertama ini, di cyber system itu dimulai dari embedded computer yang punya kemampuan untuk mencapai performansi dari physical system. Jadi misalnya physical system itu punya alokasi prosesor sekian gigahertz gitu. Nah, embedded computer punya kemampuan yang sama. Nah, tetapi sekarang ini bisa dipakai untuk membantu kita misalnya mencapai full efficiency and low emission di automotive industry misalnya semacam itu. Nah, sekarang kita masuk ke era electric vehicle gitu. Ini pasti akan makin masif nih ya. Jadi yang dulunya komputer itu harus fisiknya besar, karena harus masuk ke dalam electric vehicle, maka berubah menjadi embedded computer. Nah, cyber system yang dulunya fisik itu kemudian berubah menjadi komputer yang lebih kecil, yang lebih compact, agar bisa masuk secara fisik, tapi performansinya tidak kalah, bahkan kadang lebih tinggi. Sekarang kita bisa lihat prosesor sekecil setengah dari kartu ATM saja itu sudah bisa kecepatannya sudah teraflops gitu ya. Jadi itu harganya juga miliaran begitu, tapi itu sangat dibutuhkan untuk komputasi-komputasi yang sangat tinggi. Beberapa mesin superkomputer itu menggunakan hal serupa. Ya biasanya itu mereknya punyanya Nvidia gitu ya, AMD juga punya, itu juga menjadi sangat penting. Nah, kemudian perubahan cyber system ke cyber physical system ini digunakan untuk mencapai tingkat keamanan dan efisiensi sistem yang lebih baik. Jadi gitu. Jadi ya di dalam, kalau mungkin nanti teman-teman ikut dalam mata kuliah filsafat ilmu komputer, itu ada istilah demon in the engine gitu ya. Jadi suatu physical engine itu lama-kelamaan ketika dia beroperasi terus ya, kalau bahasa mesin itu aus, tapi kalau dalam bahasa komputasi ya dia punya latensi ya. Lama-lama dia tanda kutip jenuh juga, harus harus diefisienkan lebih lanjut gitu ya. Nah, maka ini menjadi penting. Kalau tidak dilakukan maka akan sulit ya kita mencapai tingkat keamanan dan efisiensi yang terus-menerus. Terus kemudian ini mengurangi biaya untuk membangun dan mengoperasikan sistem secara keseluruhan. Jadi kalau sudah ada cyber physical system ini jauh lebih simple, lebih mudah. Kemudian meskipun dia sifatnya lebih kompleks, tetapi membuat kita punya kapabilitas lebih terkait dengan layanan atau sesuatu yang bisa kita deliver dari cyber physical system. Ya, coba dibayangkan kalau semuanya connected, maka smart home bisa diwujudkan, smart city, smart street, ya misalnya smart parking dan lain sebagainya sangat mudah gitu ya. Salah satu kesulitan kita untuk misalnya kayak kasus di Indonesia, kita tidak bisa cepat mengimplementasikan itu seperti negara-negara maju ya. Salah satunya adalah konsep cyber physical systemnya memang kita tidak menyatu dengan infrastruktur di perkotaan gitu ya. Jadi kalau kita mau membangun ya terpaksa kita harus invest double gitu ya. Ya sama lah seperti kita kalau misalnya butuh koneksi internet misalnya gitu, rumah kita tuh belum tentu selalu langsung ada colokan internetnya gitu ya. Jadi selalu harus menarik kabel dulu dan seterusnya. Nah, kalau di luar kan semuanya udah everything mau dipakai apa enggak by default dia sudah ada, sehingga memang by default sudah tersedia. Nah, ini yang menjadi salah satu kesulitan tersendiri ya. Meskipun ada jaringan nirkabel, wifi, tapi ya sama saja jadi semacam itu. Contohnya kalau kita kuliah online gini, teman-teman yang ada di luar daerah juga menurut saya masih ada kesulitan juga ya, jadi semacam itu. Ini juga menjadi masalah. Nah, kemudian di cyber physical system ini juga ada aspek technological dan economic drivers gitu ya. Kita punya peluang untuk menurunkan cost of computation karena kita bisa berbagi resources seperti konsep dari cloud computing, kemudian networking dan sensing provide the economic motivation juga ini menjadi sangat penting. Kemudian ini juga menarik, ini kita bisa punya coverage untuk memanage national power grid, national transformation network di cyber physical system sebenarnya semacam itu.
Nah, kemudian kemudian kita juga akan punya, ini sebenarnya kalau itu kita pakai maka efisien ya. Contoh misalnya kalau di dunia misalnya di dunia jaringan gitu. Jadi kabel serat optik itu sebenarnya sangat potensial dipakai untuk mengalirkan listrik dan data. Maka di PLN itu ada perusahaan namanya apa ya namanya? Icon Plus, Icon Plus itu pernah menawarkan kalau kita menarik kabel listrik dari Icon Plus itu sudah otomatis dapat internet karena pakai fiber optik semua. Jadi, nah itu contoh ya, bagi efisiensinya cukup banyak gitu ya dari sisi apa infrastruktur sebenarnya. Dan dia si Icon Plus ini kalau di jaringan tegangan tingginya itu atau di tiang-tiang listrik tegangan tinggi selalu ada kabel fiber optik yang kemudian dipasangkan untuk mendistribusikan jaringan. Jadi ini coverage-nya sangat tinggi meskipun ya secara cost cabling itu memang sangat tinggi. Nah, ini menjadi sangat penting ya, dan bayangkan kalau semuanya terintegrasi otomatis kan energi efisien itu tercapai, kemudian potensi-potensi yang lain itu tercapai. Jadi itu salah satu apa yang menurut saya yang sangat penting ya. Dan itu ya ini sebenarnya kalau bahasa saya CPS ini salah satu missing point yang tidak kita punyai di Indonesia, yang menyebabkan kita sulit sekali untuk berkembang menjadi smart nation atau digital nation. Ini menjadi sangat penting ya. Nah, ini nanti jadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian apa hubungannya cyber physical system dengan revolusi industri 4.0? Nah, sebenarnya cyber system ini adalah sistem integrator ya, sistem integrator atau penjembatan, penghubung, bisa disebut seperti itu, atau hub yang mengkolaborasikan antar beberapa sektor ya. Yang jelas ya physical system ya, dari mechanical system, optical system, sampai electrical system itu dihubungkan. Terus kemudian kita juga punya social system ya, dari pemerintah sebenarnya, kemudian healthcare, education, itu semuanya bisa terhubung. Yang terhubung tidak fisik saja, tapi datanya juga terhubung. Kemudian juga ada enterprise system. Ini sistem-sistem prosedur dan sistem-sistem yang berjalan di di suatu perusahaan organisasi begitu. Dan yang terakhir adalah biological system. Nah, ini DNA, kemudian mungkin yang simple ya, rekam medis dan lain sebagainya terhubung, sehingga nah kalau ini kita bisa hubungkan satu sama lain, nah kita bisa punya misalnya smartwatch yang bisa mengirimkan setiap saat kondisi tubuh kita, kemudian suhu kita. Nah, kemudian dihubungkan dengan sistem biological system, nah otomatis mungkin kita bisa punya sistem deteksi COVID yang tanpa harus swab atau yang lainnya, begitu ya, misalnya semacam itu. Nah, kemudian kalau itu langsung nanti smartwatch-nya bisa rewind agar kita pergi ke fasilitas kesehatan yang lain, misalnya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana cyber system itu bisa bekerja. Pada titik tertentu, cyber system ini juga akan membentuk artificial intelligence ya, yang membantu mengalirkan informasi sehingga pengambilan keputusan atau opsi tindakan itu bisa dijalankan secara otomatis oleh cyber system. Nah, ini kadang juga menakutkan bagi beberapa orang karena nanti bisa jadi AI-nya itu bisa mengatur segala sesuatu sehingga manusia menjadi kekurangan istilahnya opsi atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mudahnya begitu. Nah, di dalam cyber system ini nanti terdiri dari banyak komponen ya. Di sini ada computing, ada storage ya. Nah, computing ini berarti fasilitas komputasi ya, mungkin mesin, engine, server. Storage ini ya database, tempat database-nya untuk menyimpan data. Kemudian ada algoritma, logic and flow ya, ini AI-nya di sini. Communication system, collaboration system, dan termasuk information processing. Nah, ini menjadi tantangan ya tersendiri. Jadi kalau kita mau membangunnya ya kita harus membangun semuanya gitu ya. Dan ini salah satu fokus di lab SKJ. Jadi kalau teman-teman nanti pengen gabung di lab research untuk
penjajakan mungkin untuk skripsinya atau seminarnya atau proposalnya dulu. Nah, nanti areanya ada di sini sebenarnya, di cyber system ini, yang ingin kita kembangkan. Nah, jadi memang secara idealis gitu ya, lab sistem komputer dan jaringan itu ingin merealisasikan cyber system ini dengan konsep semacam ini. Ya. Nah, kemudian, ini adalah konsep map dari cyber physical system. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan apa komponen cyber physical system itu luar biasa, cukup banyak ya. Jadi yang pertama dia punya aplikasinya apa saja gitu ya. Jadi domainnya ada di mana saja. Nah, ini kita bisa lihat yang biru ini ada communication ya. Kemudian communication itu percakapan kita di telepon seluler, di WhatsApp, dan segala macam. Kemudian ada consumer, jadi consumer itu mungkin kita terekam semua aktivitas kita yang berbau konsumsi, ya. Kita mau ngopi di tempat tertentu, kita beli baju, kita beli peralatan rumah tangga, kita mau ngapain, ya itu ada semua, sehingga behavior dan kesukaan kita itu dikonsumsi sehari-hari terpotret. Kemudian energy consumption kita di rumah, di kantor, di mobil, di motor, dan lain sebagainya, infrastruktur, kemudian healthcare, manufacturing, military, physical security, kemudian ini juga ada robotik ya, kemudian smart building, transportation, itu ada di sini semua. Nah, kemudian di cyber physical system itu punya kemampuan ini ya, jadi ada dua konsep ya, dia itu punya design tool dan design methodology, yang dua-duanya mensupport modeling dan analisis ya, yang nanti secara konsep ilmu komputernya mencakup tentang model of computation dan juga continuous and discrete gitu ya, yang ini akan menghasilkan suatu hybrid atau heterogeneous model. Nah, kenapa ini terjadi hybrid? Karena kita mengkombinasikan dari berbagai macam domain area ya gitu, yang otomatis modelnya akan beragam. Kemudian kita punya networking, dan juga kita punya interoperability, dan termasuk nanti time synchronization ya gitu. Nah, dari sini nanti ini ya, domain specification, modeling, dan analysis ini adalah domainnya ilmu komputer. Kita bisa melakukan modeling terhadap konsep cyber system yang diimplementasikan di multi bidang yang biru ini. Nah, kemudian baru kita bicara scalability and complexity management. Nah, di sini nanti ada modularity, ada sintesis, ada interfacing with legacy system, dan nanti juga ada validation and verification. Nah, ini juga menjadi penting ya. Nah, tetapi juga menariknya cyber system ini juga membutuhkan satu komponen utama, yaitu cyber security. Nah, jadi kalau orang bilang di cyber system atau cyber physical system itu kemudian seolah-olah tidak kita kehilangan proteksi, sebenarnya enggak juga. Karena sebenarnya kita berbicara cyber security itu nanti konteksnya resilient ya. Resilient itu bertahan dari secara by default bertahan dari berbagai macam gangguan yang mungkin muncul. Kemudian privacy, kita dilindungi dengan sudut pandang privacy, tidak ada data breach ya. Nah, jadi independensi datanya itu tetap terjaga. Kemudian kita mencoba melakukan prevention terhadap malicious attack, dan intrusion detection-nya juga ada. Nah, kemudian nanti sistemnya harus menggunakan konsep feedback system, jadi two-way system. Jadi sistemnya tidak hanya melaporkan, tapi juga merespon terhadap progres atau report yang dimunculkan oleh sistem. Nah, jadi bisa adaptif gitu ya. Jadi misalnya suhu ruangan ini 36, berarti kepanasan harus diturunkan. Nanti cyber physical system punya respon untuk menurunkan dengan sendirinya dengan menghitung kekuatan pendinginan ruangan dengan orang yang ada dalam ruangan tersebut, misalnya semacam itu. Nah, ini bisa dilihat dari cyberphysicalsystem.org. Ini adalah konsep yang dipakai untuk kita memahami landscape atau coverage dari cyber physical system ya. Nah, nanti secara khusus kita akan bicarakan one by one gitu ya. Nah, kita akan coba bagaimana penerapannya. Ini kenapa kok kita membahasnya smart nation, karena kalau ini digabungkan sebenarnya ini adalah elemen atau komponen-komponen kunci dari sebuah nation gitu kan. Jadi semacam itu.
Nah, kemudian ini arsitektur dari cyber physical system. Secara khusus nanti kita akan membicarakan ini ya di CPS Function and Attribute yang dikenal sebagai 5C Architecture for Cyber Physical System. Nah, jadi C pertama adalah configuration level. Ya, jadi ini adalah sifat-sifat dasar atau sifat-sifat mandatory lah gitu yang harus dimiliki oleh suatu objek. Yang objek itu kalau mau disebut sebagai cyber physical system. Ya. Nah, apa itu? Pertama adalah configuration level. Nah, di configuration level, cyber physical system itu punya mekanisme yang disebut sebagai self-configure for resilient. Jadi, dia harus punya algoritma atau cara untuk melakukan konfigurasi secara dirinya sendiri, ya, tanpa intervensi manusia. Mungkin adalah intervensi manusia, tapi di awal saja. Tapi begitu misalnya ada suatu situasi yang memungkinkan dia harus restart atau something, maka dia bisa melakukan self-configuration. Nah, bayangkan kalau misalnya itu terjadi, maka sistem tidak butuh penjagaan ya secara terus-menerus dari orang. Kemudian juga ada self-adjust for variation. Jadi misalnya ada perubahan terhadap struktur atau spesifikasi hardware atau jaringan, dia automatically bisa merubah atau menyesuaikan. Dan kemudian self-optimize, ya, ini berarti bisa mengoptimasi konfigurasinya itu cara sendiri agar bekerja dengan SLA atau Service Level Agreement yang tetap, gitu ya. Nah, yang kemudian yang level 2-nya itu adalah cognition level. Ya, jadi cognition level ini lebih kepada level yang menunjukkan kognisi atau reaksi yang dilakukan oleh sebuah sistem ketika menghadapi suatu interaksi ya. Jadi misalnya ini ada integrated simulation, jadi ada simulasi, jadi cyber physical system itu mensimulasi dulu apa yang misalnya akan melakukan ini, apa yang akan terjadi. Kemudian ada visualization agar human interaction-nya itu terjadi, biasanya bentuknya layar besar, 3D visualization, bisa berinteraksi begitu, dan kemudian melakukan collaborative diagnostic dan decision making. Nah, ini juga menjadi penting. Nah, kemudian level ketiga adalah cyber level. Nah, ini masuk ke cyber infrastruktur atau cyber komponen. Ya, karena di sini ada komponen and machines ya. Berarti dia tadi storage, engine itu ada di sini. Kemudian memory clustering. Nah, ini juga menjadi menarik ya, teknik-teknik untuk melakukan itu. Kemudian level berikutnya adalah level data dan informasi. Ini di mana kita bisa menyediakan data collection dan kemudian data processing yang digunakan untuk mendukung analitik, biasanya semacam itu. Dan nanti akhirnya akan menjadi smart connection level atau semacam komponen smart ya, smart system ya dari sebuah cyber physical system. Nah, kalau dilihat ini kan sebenarnya ini kayak apa ya, kayak urutan ya, bagaimana di paling bawah ini ultimate goal-nya, jadi menjadi smart environment atau smart intelligence yang didasarkan pada data dan analitik gitu ya. Nah, ini ada big data-nya, kemudian ada cyber level, ini adalah cloud teknologi, Internet of Things, sistem terdistribusi. Nah, kemudian ini level-level berikutnya adalah level-level konfigurasi dan kognisi atau perintah gitu ya, SOP dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi menarik. Nah, ini adalah contoh ya, jadi kalau kita bicara dari bawah tadi connection, maka komponennya adalah sensor, jadi pasti ya sensor bermacam-macam gitu, sesuai dengan objeknya. Nah, ini nanti hasilnya adalah condition monitoring, jadi kita mengetahui kondisi pada saat itu dari objek yang dimonitor. Nah, sistemnya biasanya disebut sebagai condition based monitoring atau CBM ya. Nah, kemudian nanti ada conversion, kita bisa melihat ada mesin, jadi tidak hanya sensor, tapi bisa juga mesin yang berinteraksi ketika sensor itu melaporkan data tertentu. Nah, ini biasanya ada self-aware system, ya, disebut sebagai self-aware. Nah, nama sistemnya adalah Prognostic and Health Management, atau PHM. Nah, kemudian nanti ada level cyber, ini sudah bicara multi-node, multi-mesin, multi-engine, peer-to-peer monitoring ya. Ini yang kita sebut sebagai cyber physical system. Ini biasa self-compare. Nah, cognition ini
sudah bicara masalah pola pengukuran, kemudian pola-polanya bagaimana, sehingga nanti mendukung yang namanya decision support system, kita bisa melakukan prioritasi dan mengoptimasi decision-nya. Dan terakhir adalah configure, ini bisa menghasilkan yang namanya resilient control system atau RCS, yang ini digunakan untuk sistem itu punya kemampuan melakukan aksi, jadi kayak robot itu bisa mandiri gitu ya, jadi semacam itu. Nah ini adalah yang menjadi menarik dari cyber physical system. Nah, sebagai contoh ini yang sangat simpel ya, ada pada pesawat terbang itu satu cyber physical system yang compact ya. Beberapa pesawat terbang yang canggih sudah punya mekanisme bagaimana jika kejadiannya tidak mendukung, dia bisa punya kemampuan untuk beraksi untuk penyelamatan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik ya. Jadi dilengkapi dengan begitu banyak sistem cyber ya, dari heads up display symbology, AFIS, primary flight information airspeed gitu ya, kemudian ada electronic flight bag, kemudian transponder altitude reporting, passenger EFA, flight warning computer, untuk mendeteksi stall dan lain sebagainya, data recorder yang biasanya dicari kalau terjadi kecelakaan gitu ya, kemudian control surface power dan control unit. Bahkan ada autopilot dan auto throttle computer. Jadi cukup sebenarnya kalau dari sisi struktur sistemnya sudah sangat aman sebenarnya pesawat itu ya. Jadi kayak gitu, ini juga menunjukkan bahwa cyber physical systemnya cukup bagus. Ini salah satu yang paling mature kalau menurut saya di perkembangan CPS. Kemudian ini juga ada autonomous car, self driving car, ini juga multi sensor, ada di mana-mana. Kemudian ada central computer yang memproses sehingga dia bisa, si mobil ini bisa bekerja baik menggunakan lidar atau video kamera atau yang lainnya, itu sangat memungkinkan. Wah, ini impian kita nih, kalau bisa kita bikin self driving car dari lab SKJ gitu ya. Nah, kemudian ini yang kita harapkan smart city ya, smart city yang penting ya, kita bisa melakukan banyak sekali tuh, energy management, water management, climate change. Ini sekarang lagi musim hujan dan banyak di kota-kota itu terjadi banjir. Nah, itu kita udah kelihatan bahwa kita kedodoran sekali dari sisi konsep cyber physical system, tidak punya kemampuan untuk mendeteksi, bahkan melaporkan pun tidak punya secara langsung ya, secara real time begitu. Jadi ini juga menjadi masalah gitu. Nah, ini salah satu yang harusnya di traffic monitoring lah, tidak jauh-jauh ya, kemacetan segala macam itu juga sulit kita lakukan. Mati lampu begitu juga, tidak ada smart electricity monitoring system dan lain sebagainya, yang itu menjadi sulit ya. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa itu salah satu wujud dari smart city. Kalau di level yang lebih real ada smart farming, ini bisa digunakan untuk berbagai macam, setiap mesin yang bekerja dalam lingkup pertanian itu bisa dimonitor, kemudian kita bisa mengukur ketinggian air dan kemudian dan lainnya. Terus kemudian nanti kalau dihubungkan dengan Internet of Things, kemudian nanti kita bisa memonitor, ya itu kita bisa melakukan macam-macam ya, jadi mendeteksi hama, menentukan kapan dipanen, apa yang harus dilakukan, bagian mana yang harus dispray dengan anti hama misalnya begitu. Nah, itu bisa sangat mungkin. Nah, ini juga menarik, ini juga bisa digunakan untuk memotong delay dari transportasi sebenarnya gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara kemacetan itu tidak hanya sekedar kemacetan mobil sebenarnya, tapi itu ada efek berantai atau tautan dengan yang lain gitu. Dari bahkan kalau dalam beberapa hal itu dari rumah gitu ya. Dari rumah itu misalnya kita menentukan mau pakai jalan kaki, bersepeda, kemudian pakai public transportation atau private kendaraan begitu. Nah, nanti itu akan berimplikasi pada traffic manajemennya, kemudian ada transit management, kemudian masuk ke sarana transportasi yang lebih mass gitu ya, lebih besar gitu. Itu juga nanti akan menciptakan beberapa isu. Jadi ini sebenarnya kita kalau punya kemampuan cyber physical system, ini semua bisa dimodelkan.
Nah, kalau bisa dimodelkan, kita bisa mengimprove mana kalau kita ingin menghindari traffic manajemennya jadi macet, misalnya gitu, ketersediaan transportasi itu bagaimana, itu bisa dilakukan di sini. Jadi itu sebenarnya opportunity yang cukup besar ya, dan sebenarnya kalau bisa diintegrasikan di awal itu akan sangat memudahkan gitu ya. Nah, tentu saja nanti CPS tidak bisa sendiri ya, dia sebagai integrator ya, dia harus bermain dengan big data juga gitu, dan nanti karena salah satu komponennya big data ya nanti harus bisa mengolah data dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau kita bicara big data maka challenge-nya adalah bagaimana kita menyediakan sistem yang humanless, kemudian precise, fast, reliable, dan manageable. Nah, begitu. Nah, itu kira-kira dari sisi awal kita membahas yang namanya cyber physical system. Nah, hopefully sampai sini bisa ditangkap konsepnya dulu, filosofi dari cyber physical system. Nah, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya buka sesi pertanyaan.